Shalom teman-teman pemuda remaja GPI Agape, GPI Nusuan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi dalam persekutuan Yes, ibadah pemuda remaja Yes, komunitas Yes. Dan hari ini masih tetap dalam format khotbah online. Kita akan memahami dan mendalami tema yang kita akan pelajari di bulan Juli ini, yaitu mengenai be humble, be gentle, atau jadilah rendah hati dan jadilah lemah lembut. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa memohon kiranya Tuhan memimpin kita untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendalami, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti, untuk kami dapat memahami maksud hati Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidup kami semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan mau, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dibesarkan. Berkati hamba dalam segala kelemahan keterbatasan hamba. Apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap yang mendengar. Tuhan dibesarkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman Yes, pada saat kali ini kita akan belajar dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu be humble atau be gentle. Dan kita akan buka Alkitab kita di surat Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Surat Efesus pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Teman-teman boleh buka Alkitabnya dan kita akan merenungkan bersama-sama ayat ini dan tentang perihal ini, dan kiranya Roh Kudus akan menuntun kita. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi saya bacakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa rendah hati dan lemah lembut adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah salah satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut. Kenapa? Dan kita akan belajar pada hari ini, kali ini, beberapa hal kenapa Tuhan menginginkan umatnya, kenapa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang memiliki sifat rendah hati dan lemah lembut. Nah, bagi orang yang mungkin mendengar kata rendah dalam ungkapan rendah hati, ataupun kata lemah dalam kata-kata lemah lembut, dua sifat ini itu mengesankan sifat yang sepertinya lemah begitu. Sifat yang seakan-akan mencerminkan kelemahan, bukan kekuatan. Sifat yang seakan-akan mencerminkan bahwa kita ini pribadi yang mudah untuk ditaklukkan, bahwa kita adalah pribadi yang justru inferior begitu. Bukan seperti itu. Sekalipun kata-katanya rendah hati, lemah lembut, seakan-akan menunjukkan level yang bawah begitu. Namun tidak demikian dengan dua kata ini. Sebenarnya kalau kita mau belajar pahami baik-baik, justru dua sifat ini, rendah hati dan lemah lembut, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dua sifat ini, dua hal ini justru sangat diinginkan Tuhan. Dan ketika anak-anak Tuhan, kita umat percaya memiliki dua hal ini, Tuhan sungguh-sungguh menyukai. Tuhan sangat senang dengan kita, karena dua hal ini, sifat ini sungguh-sungguh menyenangkan, menyukakan hatinya Tuhan. Nah buktinya apa? 3 hal yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Dengan cepat kita akan belajar. Hal yang pertama adalah Tuhan sungguh-sungguh menyukai orang yang rendah hati. Tuhan sungguh-sungguh menyukai orang yang rendah hati. Kita buka dalam Injil Matius ayat 18, Injil Matius pasal 18 maksud saya, ayatnya yang ketiga. Matius 18 ayat yang ketiga. Dituliskan di sana, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa kaitannya dengan sifat rendah hati dan lemah lembut? Dikatakan di sana, kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Ada apa dengan anak kecil? Ada apa dengan anak-anak? Kalau kita mau menyadari bahwa ketika seseorang masih dalam fase anak-anak, masih dalam fase anak kecil, orang atau kita ini ketika masih dalam fase anak-anak itu lebih mudah dibentuk, lebih mudah diajar. Kita tidak terlalu memikirkan banyak hal, kita tidak terlalu memusingkan banyak hal. Ketika kita diminta sesuatu kita lakukan, ada ketulusan, ada sifat yang polos begitu. Bahwa anak kecil itu mudah untuk diajar, mudah untuk dibentuk. Anak kecil itu ketika mendapatkan perintah, anak kecil tidak perlu mempertanyakan kenapa dia diperintah seperti itu. Dia lakukan seperti apa yang semestinya diperintahkannya. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kadang-kadang ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita berpikir ulang, kita bertanya balik. Bahkan mungkin tidak segan untuk kita menolak, mengelak dari apa yang diperintahkan kepada kita. Tapi tidak demikian dengan anak kecil. Anak kecil menggambarkan ketulusan, kepolosan. Anak kecil menggambarkan bahwa sifat seperti anak kecil ini memiliki ketaatan yang tulus kepada orang tuanya. Tuhan menginginkan kita umat percaya memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti seorang anak kecil. Rendah hati mau diajar, mau dibentuk, lemah lembut, polos begitu, tidak mudah mendendam, mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengampuni. Nah, hal inilah yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan menyukai orang yang memiliki sifat rendah hati, mau ditegur, mau diajar, mau dibentuk. Bukan orang yang tegar hati atau tegar tekuk gitu, yang ketika Tuhan sedang ajar sesuatu justru dia melawan balik, protes gitu. Tidak jarang ketika kita menjumpai perkara yang tidak mudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada pergumulan, permasalahan, ada tantangan kehidupan. Tidak jarang anak-anak Tuhan itu justru undur. Tidak justru mendekat kepada Tuhan tapi undur, bertanya, kenapa Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan melakukan hal ini kepadaku, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi anak kecil menggambarkan ketika dia mengalami sesuatu, dia hanya bisa menangis. Orang tuanya akan segera merespon dan meredakan kegelisahan anak ini. Ketika anak kecil dia bersukacita, dia tertawa apa adanya, polos begitu, tidak dibuat-buat. Nah, Tuhan inginkan kehidupan kita punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan sebagaimana seorang anak kecil. Ada ketulusan, apa adanya, mudah dibentuk, mau diajar, mau ditegur, taat kepada apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kenapa rendah hati dan lemah lembut begitu menarik buat Tuhan? Apa buktinya? Yang kedua, karena Tuhan nyata-nyata atau terbukti meninggikan orang yang rendah hati. Tuhan akan memberikan kesempatan orang-orang yang rendah hati justru untuk melambung. Orang-orang yang rendah hati justru akan mendapatkan tempat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati justru akan mendapatkan kesempatan Tuhan angkat. Bukan untuk kesombongan orang ini, bukan untuk kebanggaan orang ini, tapi justru orang-orang rendah hati diangkat Tuhan. Karena orang-orang rendah hati ini ketika diangkat Tuhan, dia tidak menonjolkan dirinya, namun dia menonjolkan kekuasaan Tuhan. Dia menunjukkan apa yang Tuhan bisa lakukan, bukan apa yang dirinya bisa lakukan. Orang-orang yang rendah hati ketika mendapatkan kesempatan yang baik dari Tuhan, orang-orang ini bukan membanggakan ini, aku bisa. Tapi orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut, dia berkata, bukan karena kuat dan gagahku, tapi ini semua karena Tuhan. Kita buka ayat yang akan kita baca, Matius pasal yang ke-23 ayat 11 dan 12. Matius 23 ayat 11 dan 12. Dikatakan di sana, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang terbesar justru menjadi pelayan. Inilah rahasia kepemimpinan kekristenan, kepemimpinan Kristiani. Inilah rahasia orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika kita dipakai Tuhan, Tuhan justru inginkan kita menjadi pelayan. Bukan justru dilayani, bukan justru diagungkan, tapi justru kita yang harus melayani.
Kita harus semakin merendahkan diri. Semakin tinggi Tuhan angkat kita, semakin kerendahan hati kita akan diuji oleh Tuhan. Karena Tuhan mau orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hatinya Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Bukan yang menepuk dada dan menyombongkan diri, tetapi yang berkata bahwa ini semua hanya karena Tuhan semata. Hanya karena Tuhan yang tolong saya. Kalau bukan Tuhan, siapa saya? Kalau bukan Tuhan, saya jadi apa? Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dipermuliakan, yang diagungkan. Nah, teman-teman, yes yang dikasih oleh Tuhan, orang yang meninggikan dirinya justru nanti akan mendapatkan pelajaran bahwa justru Tuhan akan rendahkan dia. Tapi sebaliknya orang-orang yang punya ketulusan hati, kelemah lembutan, yang bersedia merendahkan diri, justru Tuhan akan angkat dia. Tuhan akan beri kesempatan untuk orang ini semakin maju, semakin naik. Sekali lagi bukan untuk kesombongannya dia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu karakter orang ini, bahwa orang ini ketika nanti mendapatkan kesempatan yang lebih baik, orang ini tetap akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita baca di ayat emas kita, ayat tema kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ada kalimat juga berikutnya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Orang yang rendah hati, ketika dia merasa dirinya mendapatkan kesempatan lebih baik, ketika dia diangkat oleh Tuhan, dia tetap akan rendah hati dan dia akan menunjukkan kasih kepada siapapun dalam hal saling membantu. Orang yang mau membantu, orang yang mudah tergerak untuk membantu, itu adalah orang-orang yang rendah hati. Sekalipun Tuhan sudah pakai, sekalipun Tuhan sudah angkat, tapi kita punya kerendahan hati untuk membantu orang lain yang membutuhkan, orang lain yang sedang memerlukan. Itu adalah bukti bahwa kita mau rendah hati, bahwa kita menganggap apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kesempatan yang baik ini, mungkin jabatan, posisi, atau mungkin harta dunia yang Tuhan titipkan ketika keadaan lebih baik, atau mungkin prestasi yang baik yang Tuhan berikan, izinkan ada kita, bahwa ini semua bukan untuk menyombongkan diri, tetapi ini semua dipakai Tuhan untuk kita bisa menjadi pelayan atas orang lain, untuk kita bisa membantu orang lain, untuk kita bisa menolong orang lain, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga boleh melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang menjadi tujuan utama umat percaya, orang percaya? Yang menjadi tujuan utama kehidupan kita adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Tuhan. Orang lain boleh melihat ada Yesus dalam hidup kita. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalamku, kata Rasul Paulus. Itu yang menjadi goal kita, orang-orang percaya. Itu yang menjadi goal kita, anak-anak Tuhan, teman-teman. Bahwa kita memiliki hidup, watak, karakter, sifat yang semakin hari semakin serupa dengan yang Tuhan inginkan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Salah satu cirinya rendah hati, lemah lembut. Kita rendah hati, lemah lembut, mau menolong orang, mudah tergerak untuk menolong, membantu orang lain. Tuhan menyukai itu. Semakin kita rendah hati, justru Tuhan akan beri kesempatan untuk mengangkat kita semakin tinggi. Tapi ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan, jangan menjadi bangga, jangan menjadi sombong. Ingatlah bahwa ini semua adalah bukti kepercayaan Tuhan yang melihat kita mau jadi pribadi yang rendah hati. Tetap rendah hati, tetap jaga kelemah lembutan hatimu, tetap jaga kerendahan hatimu, supaya Tuhan tetap jaga kita, bahkan Tuhan angkat kita untuk hormat kemuliaannya. Yang ketiga, bukti yang ketiga kenapa rendah hati dan lemah lembut itu begitu spesial. Yang ketiga, karena Tuhan memilih secara khusus orang-orang yang rendah hati. Tuhan memanggil secara khusus orang-orang yang rendah hati. Kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat 12. Dituliskan di sana. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah ciri-ciri, sifat-sifat, karakter-karakter orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ini menjadi ciri khusus. Bahkan kalau kita baca di terjemahan Alkitab
bahasa Indonesia masa kini dari ayat Kolose 3:12 ini dikatakan di sana, Kolose 3:12 versi bahasa Indonesia masa kini, saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Allah itu sudah mengasihi dan memilih kita untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan tahan menderita. Sehingga kita ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipanggil keluar dari kehidupan kita yang lama, dan kita menjadi manusia baru yang hidup dengan cara hidup Kristus, yang hidup dengan cara hidup yang berbeda. Tuhan inginkan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan. Ini menjadi ciri khusus orang-orang pilihan Allah. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang tadi kita baca, milik Allah yang khusus, milik Allah secara khusus, bukan yang umum, tapi kita ini milik Tuhan yang khusus, yang dikhususkan, yang diistimewakan, yang dispesialkan. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang dikhususkan, marilah kita menjaga hidup kita dengan khusus. Tidak menjadi seperti dunia ini, kata Roma pasal yang ke-12, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaruan budi kita. Kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Kenapa? Karena Tuhan menyukai. Tuhan menyukai, sungguh-sungguh menyukai orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut. Lalu apa? Yang kedua, Tuhan mengangkat orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan menyukai, Tuhan mengangkat. Dan yang ketiga, Tuhan itu memanggil kita secara khusus. Kita menjadi rekan kerjanya Tuhan. Kita menjadi partnernya Tuhan. Kita menjadi duta besar seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas. Kita menjadi duta besarnya Tuhan untuk mewartakan, untuk bersaksi. Tidak hanya lewat perkataan kita, tetapi terlebih lewat apa yang menjadi hidup kita, apa yang nampak dalam kehidupan kita, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Pertanyaannya, sudahkah kita saat ini menyadari bahwa kita ini anak Allah, pilihan Allah yang dipilih secara khusus? Sudahkah kita menyadari? Apakah kita ini rendah hati? Apakah kita ini lemah lembut? Atau justru sebaliknya, kita orang yang keras kepala, sulit untuk dibentuk. Kita orang yang tidak mau ditegur. Kita orang yang mudah sakit hati. Apakah kita orang-orang yang seperti itu? Tapi Tuhan tidak inginkan kita menjadi seperti itu. Tuhan mau kita menjaga hati kita ini. Kita jaga kerendahan hati kita. Apa yang mau kita sombongkan dalam dunia ini? Apa yang mau kita banggakan dalam dunia ini? Jikalau bukan karena Tuhan yang rela mati dan menebus kehidupan kita, kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan sudah beli kita dengan lunas oleh darahnya yang mahal, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, umat pilihan Allah sendiri. Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Dan Tuhan ingin hidup kita ini punya dampak yang istimewa. Maka Tuhan pilih secara khusus. Dan Tuhan inginkan, Tuhan harapkan kita punya kerendahan hati, kita punya kelemahan lembut. Kalau teman-teman baca di Amsal, ayat terakhir kita baca Amsal ayat yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat 32 dituliskan demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kalau dulu paradigma kita ini kekuatan itu identik dengan kesombongan, kekuatan atau powerful itu identik dengan arogansi. Kalau dulu pikiran kita orang yang kuat, orang yang hebat itu orang yang kasar. Tapi tidak demikian dengan apa yang Tuhan mau, tidak demikian dengan firman Tuhan. Justru dikatakan orang yang sabar itu melebihi pahlawan, orang yang mau mengendalikan diri, orang yang bisa menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Dan Tuhan inginkan kita demikian, teman-teman. Jadilah orang yang sabar.
Jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang lemah lembut, menguasai dirimu sendiri, tidak mudah terpancing emosi. Orang yang tetap menyadari keberadaan dirinya, tidak menjadi sombong ketika dipuji, tidak menjadi besar kepala ketika harus dipuji atau mendapatkan pujian, tapi tetap menjaga kerendahan hatinya. Ini semua oleh karena Tuhan, dan tetap menjadi lemah lembut, tidak arogan, tidak mudah marah. Dengan demikian, itu menjadi kekuatan kita. Seperti yang saya katakan di awal, ini menjadi kekuatan kita, sehingga paradigma kita berubah. Orang yang kuat bukan orang yang arogansi, bukan orang yang mudah marah. Orang yang kuat adalah orang yang lemah lembut. Orang yang kuat justru bukan mereka yang meninggikan diri, mereka yang merasa dirinya hebat, tidak. Justru orang yang kuat adalah orang-orang yang mampu menguasai dirinya, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, sehingga dikatakan melebihi orang yang menguasai atau merebut kota. Dengan demikian, marilah kita kejar dua sifat ini. Marilah kita miliki dua hal ini, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Minta Tuhan untuk ajar hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih mau lagi lemah lembut, menjaga hati kita, sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang ketika Tuhan lihat, Tuhan senang. Tuhan senang. Seperti yang kita bahas 3 hal, karena Tuhan menyukai orang yang rendah hati, karena Tuhan mengangkat orang yang rendah hati dan lemah lembut, dan ketika Tuhan panggil secara khusus, itu menjadi ciri, itu menjadi sifat orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan biarlah hidupan kita sungguh-sungguh memancarkan kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan saya berdoa, saya berharap semoga teman-teman sungguh-sungguh mampu melakukan, mempraktekkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi boleh menjadi sikap hidup, perilaku kita sehari-hari. Tuhan dibesarkan, Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah ajar kami mengenai hal rendah hati dan lemah lembut. Ini bukanlah hal yang justru menunjukkan kelemahan, tapi justru kerendahan hati dan lemah lembutan adalah kekuatan yang sebenarnya. Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati, bahkan Tuhan panggil untuk menjadi rekan kerjanya Allah, dipakai hidupnya oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjaga hidup kami tetap rendah hati dan lemah lembut, tidak mudah marah, tidak arogan, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami melebihi seorang pahlawan, kami melebihi orang yang merebut kota, karena kami menjaga kerendahan hati kami dan kelemah lembutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari menjalankan firman ini, sehingga nama Tuhan diagungkan, dibesarkan, dipermuliakan. Biarlah kami semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan biarlah firman Tuhan boleh kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Demikian teman-teman firman Tuhan yang sudah bisa kita dengarkan, renungkan bersama mengenai kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan saya berharap kita mempraktekkannya, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, merenungkan, tapi lebih jauh melakukan. Dan teman-teman akan melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja, melihat hidupmu yang semakin hari semakin seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu lain kesempatan. Tuhan memberkati.